Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan belajar masih pada pelajaran 1 bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang bilangan bulat negatif. Saya ulangi lagi, bilangan bulat negatif itu adalah bilangan lawannya bilangan bulat positif. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah, itu yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian lanjut kita, nah ini kemarin kita juga sudah menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Perlu diingat bahwa garis bilangan itu adalah sebuah garis yang di dalamnya itu terdapat bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat positif? Nah, bilangan bulat positif itu di sebelah kanan dari bilangan 0. Nah, ini. Kemudian bilangan bulat negatif di mana? Bilangan bulat negatif itu di sebelah kiri dari 0. Oke. Nih, jadi bilangan bulat positif itu digambarkan seperti ini. Jadi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, ini ke kanan ya, ke kanan. Kemudian bilangan bulat negatif itu arahnya ke kiri ya. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jangan sampai lupa ya. Jadi patokannya adalah 0. Kemudian nah seperti ini ya, jadi jangan sampai salah buat garis bilangan. Mengurutkan bilangan bulat negatif itu bisa dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar, itu menggunakan perbandingan ya, perbandingan dari dua bilangan negatif. Nah contohnya ini ada Omar, Dika, Arsya, Gino, Ibel, Dery, dan Ares. Ini kalau diurutkan mana yang mulai dari terbesar ya, dari terbesar ke terkecil, berarti kalau negatif itu pada garis bilangan itu yang terbesar itu ada di sebelah kanan, yang terkecil ada di sebelah paling kiri. Jadi kalau ini yang terbesar adalah negatif 4 ya, berarti urutannya kalau dari yang terbesar ke terkecil adalah negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 9, negatif 12, negatif 13, negatif 15. Ini dari terbesar ke terkecil, dari kanan ke kiri. Kemudian kalau dari terkecil ke terbesar berarti dari kiri ke kanan, berarti negatif 15, negatif 13, nah ini dan seterusnya ya sampai negatif 4. Kita sekarang belajar menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bilangan bulat negatif. Tahukah kamu di mana saja kita dapat menjumpai hal tersebut? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan bilangan bulat negatif? Kamu dapat memahami lebih jelas mengenai bilangan bulat negatif dalam permasalahan sehari-hari. Ya. Contohnya ini ada info ya. Suhu lemari es, suhu ideal yang sebaiknya diatur dalam lemari es adalah 2 sampai 4 derajat Celcius pada bagian pendingin. Sedangkan negatif 15 derajat Celcius untuk bagian freezer. Nah, berarti mana yang lebih dingin anak-anak? Ya, yang lebih dingin itu adalah yang negatif 15 derajat Celcius. Jadi walaupun ini angkanya besar, tapi ini paling rendah suhunya ya. Ini angkanya kecil, tapi karena dia bukan negatif, maka ini adalah besar ya. 4 derajat Celcius ini besar. Amatilah ilustrasi berikut ini. Dari suatu tempat yang sama di lepas pantai, terdapat 2 ekor lumba-lumba berenang ke arah barat. Lumba-lumba pertama berenang sejauh 5 km, sedangkan lumba-lumba kedua berenang sejauh 8 km. Nah, ini lihat ketentuan ya, jadi harus mau membaca anak ya, harus mau membaca, harus mau memahami. Ketentuan arah barat bernilai negatif ya, arah barat bernilai negatif dan arah timur bernilai positif. Jadi dapat kita gambarkan dalam garis bilangan
itu yang mengarah ke barat adalah negatif, yang mengarah ke timur itu adalah positif. Cobalah nyatakan ilustrasi tersebut ke dalam bentuk bilangan bulat negatif. Nah, coba lumba-lumba pertama berenang sejauh 5 km ya, ke arah barat ya ini ya. Lumba-lumba berenang semuanya ke arah barat, keduanya ke arah barat. Berarti kalau lumba-lumba pertama berenang sejauh 5 km, berarti 5 km ini nilainya berapa, nak? Ya, jadi ini kalau digambarkan dalam bilangan bulat, karena dia ke arah barat berarti dia negatif 5 km. Kemudian sedangkan lumba-lumba kedua berenang sejauh 8 km. 8 km ke barat berarti ini angka bilangan bulatnya berapa? Ya, 8 menjadi negatif 8 km karena ke arah barat itu bernilai negatif. Kemudian bandingkan jarak tempuh dari kedua lumba-lumba tersebut. Analisislah lumba-lumba mana yang paling dekat dari tempat semula. Tempat semula itu dari lepas pantai ya. Dari satu tempat ini itu adalah titik 0, kemudian bergeser ke sini ada yang pertama itu 5 km, yang kedua itu bergeser sejauh 8 km. Berarti mana yang paling dekat, anak? Ya, yang paling dekat dari tempat semula itu adalah lumba-lumba pertama karena dia berenangnya negatif ya, karena dia berenangnya sejauh 5 km. Nah, kemudian ini, selesaikanlah permasalahan berikut ini. Suhu udara di Puncak Jaya menjelang malam hari mencapai negatif 11 derajat Celcius. Suhu udara di Puncak Jaya pada siang hari 6 derajat Celcius, di bawah titik beku. Puncak Jaya pada saat itu Puncak Jaya pada saat itu sama-sama dilanda hujan salju yang lebat. Kapan suhu udara Puncak Jaya lebih tinggi? Ya. Kapan, anak-anak? Siang hari atau malam hari? Suhu udara lebih tinggi. Lebih tinggi itu artinya lebih panas, ya. Kalau lebih rendah berarti itu lebih dingin. Lebih tinggi itu adalah lebih panas. Kemudian kalau lebih rendah itu adalah lebih dingin. Mana yang lebih tinggi? Coba, yang ini negatif 11 derajat Celcius. Kalau ini 6 derajat di bawah titik beku. Titik beku itu berapa sih, anak? Ya, benar. Titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti kalau di bawah titik beku berarti ini berapa ini angkanya, anak? Iya, nilainya adalah ya, bagus. Mana lebih tinggi, anak-anak? Mana yang suhu udaranya lebih panas, anak-anak? Negatif 6 derajat Celcius atau negatif 11 derajat Celcius? Ya, benar. Jadi yang paling panas itu adalah negatif 6 derajat Celcius dibandingkan 11 derajat Celcius. Jadi ini yang lebih negatif 6 derajat Celcius itu lebih panas ya. Semoga mengerti ya. Jadi titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Kalau di bawah titik beku berarti 6 derajat di bawah titik beku berarti artinya adalah negatif 6 derajat ya. Nah, ini dalam suatu kabupaten terdapat 2 daerah berupa dataran rendah. Daerah tersebut adalah daerah A dan daerah B. Daerah A terletak 7 meter di bawah permukaan air laut. Nah, ini patokannya adalah permukaan air laut, anak-anak ya. Daerah B terletak 12 meter di bawah permukaan air laut. Nah, daerah mana yang letaknya lebih rendah? Nah, daerah mana, anak-anak, yang letaknya lebih rendah? Nah, letak daerah A dapat ditulis dalam bentuk bilangan bulat negatif, yaitu negatif 7. Letak di daerah B dalam bentuk bilangan bulat negatif dapat ditulis negatif 12. Untuk menentukan letak daerah yang lebih rendah berarti dengan membandingkan letak keduanya, daerah B, daerah A. Ya.
Daerah B tadi berapa anak? Ya, daerah B negatif 12, daerah B negatif 7. Mana yang lebih kecil? Nah, itulah yang lebih rendah. Nah, jadi yang lebih kecil adalah negatif 12 ya. Jadi negatif 12 kurang dari 7. Berarti yang terendah adalah negatif 12. Berarti daerah mana yang paling rendah? Iya, benar. Yang paling rendah adalah daerah B ya. Nyatakan permasalahan berikut dalam bilangan bulat negatif ya. Ares turun tangga 6 langkah. Itu berarti kalau dibuat bilangan negatif 6 ini menjadi berapa? Oh iya, benar ya, negatif 6. Karena kenapa? Ya karena turun ya. Turun 6 langkah berarti menjadi negatif 6. Bilangan bulat negatifnya ya. Kemudian suhu puncak Dieng pagi ini 7 derajat di bawah titik beku. Nah, tadi sudah saya sampaikan titik beku itu berapa? Ya, titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti suhu puncak Dieng berapa ini? Di bawah titik beku. Ya, benar. Negatif 7 derajat Celcius. Oke. Karena di bawah titik beku ya. Regu basket Gino kalah 3 set dari regu basket Omar dalam pertandingan semifinal basket tingkat kota. Kalah itu berarti di bawah ya anak ya. Kalah itu berarti bawah, negatif ya. Kalah itu adalah negatif, kemudian kalau menang itu adalah positif. Berarti kalah 3 set, berarti bagaimana bilangan bulat negatifnya? Ya, negatif 3 set. Kemudian yang D, Ibel berjualan bunga mawar di dekat rumahnya. Karena ada beberapa bunga yang layu, Ibel mengalami kerugian. Nah, rugi itu berarti berkurang. Nah, jadi ini adalah negatif. Lawannya adalah untung. Kalau untung itu positif, rugi itu adalah negatif. Berarti kalau digambarkan dalam bilangan bulat negatif menjadi, iya, karena rugi berarti menjadi negatif 12.000 rupiah. Oke. Kemudian tinggi gedung pertemuan Krida 15 meter di bawah tinggi Hotel Paris. Oke, jadi ini terhadap Hotel Paris ya. Lebih tinggi di bawah. Berarti bagaimana? Di bawah itu berarti negatif ya. Berarti kalau digambarkan dalam bilangan bulat negatif menjadi negatif 15 meter. Kemudian, nah ini, berilah tanda kurang dari atau lebih dari permasalahan berikut. Nah, Pak Guru sudah sampaikan berkali-kali bahwa kalau angkanya besar, bilangan negatif ya, kalau bilangan negatif itu angkanya besar, itu adalah nilainya kecil. Kalau angkanya kecil berarti nilainya besar. Berarti negatif 4 ini bagaimana dengan negatif 8? Ya, negatif 4 lebih dari negatif 8. Kemudian yang negatif 10 bagaimana? Ya, karena ini angkanya besar 10, ini angkanya kecil 5 ini, berarti karena ini nilainya pasti kecil ya, ini nilainya besar, berarti negatif 10 kurang dari negatif 5. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil dengan bantuan garis bilangan. Ya, oke. Jadi ini yang nomor 3, yang ini caranya adalah kalian buat garis bilangan anak-anak. Nah, buat garis bilangan seperti ini. Oh, gampang kan ya? Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti anak-anak dilingkari anak-anak. Jadi angka-angka tadi itu dilingkari. Jadi nanti negatif 10 dilingkari, negatif 5 dilingkari, negatif 6 dilingkari, negatif 2 dilingkari. Kemudian setelah dilingkari baru kita ini urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, berarti kalau dari yang terkecil dilihat yang dilingkari itu yang paling kiri angka berapa? Nah, itu yang ditulis duluan. Ya. Berarti ini urutannya adalah negatif 10, negatif 6, negatif 5, negatif
2. Kalau sudah kalian gambar garis bilangannya pasti akan ketemu seperti itu. Oke, itu saja dari Pak Guru. Semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi.